Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman saya akan memaparkan materi metabolisme dari sodium dan potasium. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Sofia Zida Syifa Armila. Saya Hadisti Fatima Zahra. Saya Nur Izati. Baik, sodium dan potasium merupakan salah satu zat gizi mikro, yaitu mineral. Nah, mineral ini merupakan zat gizi esensial yang dibutuhkan oleh manusia dalam jumlah kecil supaya tubuh dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Untuk sodium, dengan nama lain natrium, adalah kation terbanyak dalam cairan ekstrasel. Jumlahnya bisa mencapai 60 milimol per kilogram. Sebagian kecil, sekitar 1014 milimol per liter, berada dalam cairan intrasel. Lebih dari 90% tekanan osmotik di cairan ekstrasel ditentukan oleh garam yang mengandung natrium dalam bentuk aktif NaCl dan NaHCO3. Perubahan tekanan osmotik menggambarkan perubahan konsentrasi natrium. Baik, selanjutnya ada sumber sodium. Sumber utama sodium atau natrium dalam pangan adalah garam dapur berupa NaCl. Garam diperoleh dari hasil evaporasi air laut atau dari hasil galian deposit batu karang atau rock salt deposits. Sumber natrium lainnya adalah penyedap masakan yaitu versin berupa MSG atau monosodium glutamat dan soda kue, bahan pengembang roti atau kue, yaitu natrium bikarbonat, serta keju dan mentega. Selanjutnya ada metabolisme sodium. Jadi sebagian kecil sodium atau natrium diserap dalam lambung, tetapi sebagian besar diserap secara cepat dalam usus kecil. Penyerapan natrium dilakukan menggunakan proses aktif yang memerlukan energi. Natrium yang diserap ditransportasikan oleh darah ke ginjal untuk disaring dan diekskresikan. Metabolisme sodium atau natrium dilakukan di ginjal yang dikontrol oleh hormon aldosteron yang disekresikan oleh kelenjar adrenal sebagai respon terhadap kadar natrium dalam darah. Bila kadar natrium dalam darah berkurang, hormon tersebut disekresikan oleh kelenjar adrenal, yang kemudian akan mengatur ginjal agar mengurangi ekskresi natrium. Dengan adanya batas konsentrasi Na di dalam volume urin, maka kadar Na di dalam darah dan cairan ekstraseluler akan meningkat. Oleh sebab itu, orang minum untuk menurunkan konsentrasi Na. Pengeluaran Na melalui keringat, sekitar 200 mg Na per liter keringat. Terdapat beberapa enzim yang terlibat dalam metabolisme natrium atau sodium ini, seperti renin. Renin berfungsi mengubah angiotensinogen menjadi angiotensin 1, yang kemudian diubah menjadi angiotensin 2 oleh enzim angiotensin converting enzyme atau ACE. Angiotensin 2 merangsang produksi aldosteron, hormon yang meningkatkan reabsorpsi natrium di ginjal melalui saluran natrium epitelial atau NAC dan sistem tubulas ginjal. Enzim lain seperti NAKATPase yang membantu menjaga gradien natrium dan kalium di berbagai sel tubuh, serta natrium hidrogen antiporter yang terlibat dalam transportasi natrium di nefron ginjal. Diagram yang menjelaskan proses metabolisme natrium dalam tubuh secara singkat. Dimulai dari natrium dari makanan masuk ke saluran pencernaan, terutama di usus halus. Nah, natrium ini diserap melalui proses yang disebut transport aktif dengan bantuan pompa natrium. Setelah diserap di usus halus, natrium masuk ke dalam darah dan dialirkan ke seluruh tubuh. Darah yang mengandung natrium kemudian disaring di ginjal. Di ginjal ada proses reabsorpsi, yaitu pengambilan kembali natrium ke dalam darah untuk menjaga keseimbangan kadar natrium. Nah, jika tubuh kekurangan natrium, hormon aldosteron akan mengatur ginjal untuk meningkatkan reabsorpsi natrium agar tubuh tidak kehilangan terlalu banyak natrium. Lalu, natrium yang tidak dibutuhkan tubuh akan dikeluarkan melalui urin dan keringat.
Selanjutnya, kebutuhan sodium. Kebutuhan sodium per hari usia 1-3 tahun yaitu 1000 mg atau kurang, usia 4-8 tahun 1200 mg atau kurang, usia 9-13 tahun 1500 mg atau kurang, usia 14-50 tahun 1500 mg hingga 2300 mg, usia 50-70 tahun yaitu 1300 mg, usia 70 tahun ke atas yaitu 1200 mg. Selanjutnya, konversi natrium atau Na menjadi garam atau NaCl. 1 milimol natrium per 17 sama dengan 1 gram garam. 1 mili ekuivalen natrium per 17 sama dengan 1 gram garam. 1 gram natrium dikali 2,542 sama dengan 1 gram garam. Misalnya, 5 gram garam sama dengan 2000 mg natrium sama dengan 87 milimol natrium sama dengan 87 mili ekuivalen natrium. Protein membentuk Na+, K+, ATPase yang mengatur perpindahan natrium keluar sel dan kalium masuk sel. Magnesium mendukung fungsi enzim Na+, K+, ATPase. Jika kekurangan magnesium dapat mengganggu transport natrium. Kalsium bekerja bersama natrium di saluran ion yang memfasilitasi sinyal di otot dan saraf. Selanjutnya ada potasium. Potasium atau kalium merupakan logam alkali yang sangat reaktif, mempunyai rumus atom K+, berwarna putih perak dan merupakan logam yang lunak. Potasium atau kalium dapat teroksidasi di udara dan bereaksi dengan air yang menghasilkan kalium hidroksida dan gas hidrogen. Reaktif dengan air sehingga reaksinya dapat menimbulkan ledakan. Nah, sumber utama potasium atau kalium ini dari makanan mentah atau segar, terutama buah, sayuran, dan kacang-kacangan. Selain itu, kalium juga dapat diperoleh dari aditif makanan, misalnya kalium alginat sebagai pengental dan pengemulsi, kalium nitrat sebagai pengawet daging, dan KCl sebagai pengganti garam dapur. Selanjutnya, metabolisme potasium atau kalium. Nah, seluruh potasium atau kalium yang terdapat dalam makanan yang dikonsumsi dapat diserap oleh usus. Penyerapan terutama terjadi di dalam usus halus. Usus besar juga mampu melakukan penyerapan kalium secara aktif melalui proses yang diperantai oleh HKATPase. Dalam periode 24 jam, ginjal akan mengekskresikan asupan kalium dari makanan ke dalam urin sebanyak 95% dan sisanya ke dalam feses. Selanjutnya, metabolisme potasium. Perubahan kadar K ekstraseluler mempengaruhi aktivitas otot saraf lintang, sehingga bisa terjadi paralisa otot skelet dan abdominalis, konduksi dan aktivitas otot jantung. Waktu kontraksi otot, maka K keluar dari sel otot ke cairan ekstraseluler, kemudian fraksi yang keluar ini akan kembali lagi ke jaringan otot. Dalam keadaan normal, K yang hilang dalam kontraksi sama dengan yang kembali. Lanjut, gerakan K ini dipengaruhi oleh proses kontraktil dan bukan pacuan neuromuskuler. K esensial untuk ritme jantung. K juga diperlukan untuk aktivitas saraf dan terjadi gerakan ion yang serupa. Serabut syaraf banyak mengandung ion ini. Bila saraf dipacu, K akan berdifusi ke cairan sekeliling. K akan berdifusi kembali. Kadar K plasma naik dan turun sesuai dengan kadar lactic acid, kadar gula darah. Kadar K turun setelah pemberian insulin dan naik setelah diberi apinefrin. Pembentukan glikogen baik dari glukos maupun dari pirufat memerlukan K. Penyimpanan glikogen dalam hepar disertai dengan penyimpanan K, simpanan nitrogen sebagai protein otot memerlukan tambahan K. Enzim yang terlibat pada metabolisme potasium yang pertama ada Na+, K+, ATPase atau natrium kalium ATPase. Adalah pompa ion pada membran sel, berfungsi untuk mempertahankan keseimbangan kalium dan natrium antara ruang intraseluler dan ekstraseluler. Selanjutnya, HKATPase berperan dalam reabsorpsi kalium dan ekskresi hidrogen. Di usus besar, HKATPase membantu dalam proses penyerapan kalium dari lumen usus. Glikogen sintetase membantu pembentukan glikogen yang melibatkan penggunaan kalium, terutama di otot dan hati. Gambar ini menunjukkan metabolisme kalium melalui pompa natrium kalium di membran sel.
Ada 6 tahap. Pertama, pengikatan natrium di dalam sel. 3 ion natrium dari dalam sel atau sitoplasma berikatan dengan protein pompa. Proses ini merangsang pemecahan ATP untuk menghasilkan energi. Lanjut tahap kedua itu fosforilasi oleh ATP. ATP ini melepaskan satu gugus fosfat dan menempelkan gugus fosfat tersebut pada protein pompa. Fosforilasi ini mengubah bentuk protein pompa. Tahap ketiga, pelepasan natrium keluar sel. Setelah berubah bentuk, protein pompa mengeluarkan 3 ion natrium dari dalam sel ke luar sel. Tahap keempat, pengikatan kalium dari luar sel. Setelah 3 ion natrium keluar, 2 ion kalium dari luar sel berikatan dengan protein pompa yang sudah berbentuk baru. Tahap kelima, pelepasan gugus fosfat. Gugus fosfat yang menempel dilepaskan, mengembalikan protein pompa ke bentuk awalnya. Perubahan ini menyebabkan ion kalium dipindahkan ke dalam sel. Tahap keenam, pelepasan kalium ke dalam sel. 2 ion kalium dilepaskan ke dalam sitoplasma dan siklus ini berulang kembali untuk menjaga keseimbangan ion natrium dan kalium di dalam serta di luar sel. Jadi singkatnya, pompa natrium kalium ini bekerja dengan siklus yang terus berulang untuk mengeluarkan natrium dari dalam sel dan memasukkan kalium ke dalam sel menggunakan energi dari ATP. Berapa sih kebutuhan potasium atau kalium ini per hari? Untuk anak usia 1-3 tahun sekitar 3.000 mg per hari. Anak usia 4-6 tahun sekitar 3.800 mg kalium per hari. Remaja dan orang dewasa sekitar 4.500 per 4.700 mg per hari. Kalau ibu menyusui sekitar 4.700 sampai 5.000 mg per hari. Baik, selanjutnya zat gizi potasium. Yang pertama, protein menyediakan struktur Na+ atau K+ ATPase untuk memindahkan kalium masuk ke dalam sel dan menjaga keseimbangan ion. Yang kedua, magnesium, jika kekurangan dapat mengganggu transport kalium ke dalam sel dan meningkatkan risiko kadar kalium rendah dalam tubuh. Nah, yang ketiga, natrium dipindahkan masuk dan keluar dari sel melalui pompa natrium kalium. Dan yang terakhir, karbohidrat memberikan energi bagi aktivitas pompa natrium kalium yang sangat aktif dalam mengangkut ion kalium. Baik, berikut adalah referensi yang kami gunakan dalam pembuatan PPT mengenai sodium dan potasium.